Yo, what's up bro bro? Balik lagi bersama gua Ian. Sampurasun bro. Gimana nih kabarnya nih? Thank you badak buat lu yang udah klik video ini. Di video kali ini gua akan menceritakan lagi salah satu bangunan bersejarah, salah satu bangunan angker lagi yang ada di Indonesia, khususnya di kota Bandung, yaitu Gua Belanda dan Gua Jepang. So, tanpa lama-lama, tanpa banyak bacot, basa-basi, tek-tek bengek, segala rupa inti nama lah, kita langsung aja ke ceritanya. Gua Belanda dan Gua Jepang merupakan salah satu gua bersejarah yang ada di Indonesia, tepatnya di kawasan Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda sendiri adalah bentangan pegunungan dari barat sampai timur, yang merupakan tangki air raksasa alamiah yang ada di daerah tersebut. Dan Gua Belanda didirikan pada tahun 1912 oleh para kolonial Belanda atau para penjajah Belanda. Pada awalnya Gua Belanda ini adalah sebuah terowongan yang digunakan untuk menyadap air sungai Cikapundung yang digunakan oleh PLTA Bangkok. Dan PLTA Bangkok merupakan PLTA pertama yang ada di Indonesia yang dibangun pada tahun 1918. Balik lagi ke Gua Belanda. Gua Belanda memiliki panjang sekitar kurang lebih 144 meter dengan lebar kurang lebih 1,8 meter pada awalnya. Tidak lama setelah didirikannya gua ini, Belanda pun membangun 15 lorong dan 2 pintu masuk selebar 3,2 meter di gua ini. Dan pada akhirnya, gua Belanda ini memiliki luas keseluruhan 548 meter termasuk lorongnya. Pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda menggunakan gua ini sebagai stasiun sarana telekomunikasi. Cukup lama gua ini dikuasai oleh Belanda, namun setelah kekalahan Belanda, setelah kepergian Belanda, gua ini diambil alih oleh para pejuang Indonesia dan dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia sebagai gudang mesiu. Datanglah musuh baru atau penjajah baru, yaitu orang-orang Jepang pada tahun 1942. Dan Jepang pada akhirnya mengambil alih paksa gua Belanda ini dari para pejuang Indonesia. Tidak lama setelah kedatangan orang-orang Jepang ke Indonesia dan tidak lama juga setelah merebut paksa gua Belanda dari para pejuang Indonesia, penjajah Jepang akhirnya memutuskan untuk membangun gua Jepang pada tahun 1942. Gua Jepang memiliki luas 350 meter dengan 18 bunker. Berbeda dengan Belanda, jika Belanda membangun belasan lorong dan pintu masuk yang berukuran cukup besar, si orang-orang Jepang ini justru membangun 18 bunker yang difungsikan untuk barak militer dan markas perlindungan. Bunker-bunker yang ada di Gua Jepang ini dibangun dengan jarak yang cukup berdekatan, yaitu kurang lebih 30 meter. Dan dari banyaknya bunker yang dibangun, Jepang membedakan fungsi masing-masing di setiap bunkernya. Sebagian bunker digunakan untuk gudang dan dapur, sebagiannya lagi digunakan untuk ruang pertemuan, dan sisanya digunakan untuk ruang pengintaian dan penembakan. Singkat cerita, setelah kekalahan Jepang dan Indonesia merdeka pada tahun 1945, kabarnya kedua gua ini dibiarkan begitu saja dan tidak terawat. Setelah cukup lama dibiarkan dan tidak terawat, pada akhirnya pemerintah pun turun tangan untuk merawat kedua gua ini. Tapi dari kedua gua ini, hanya gua Belanda lah yang mendapatkan beberapa renovasi, sedangkan gua Jepang dibiarkan seperti aslinya sampai sekarang. Dan sekarang kedua gua ini dikelola oleh pemerintah dan dijadikan tempat wisata. Sebenarnya kita tuh harus berterima kasih sih ya kepada pemerintah, soalnya udah melakukan perawatan, udah melakukan beberapa renovasi juga. Karena kalau nggak ada mereka, kita belum tentu bisa menikmati keindahan kedua gua ini dan mempelajari sejarah yang ada di kedua gua ini. Terlepas dari keindahan yang bisa kita lihat di gua Belanda dan gua Jepang ini, tentunya gua Belanda dan gua Jepang ini mempunyai beberapa kisah kelam yang nggak bisa kita lihat di masa sekarang. Memang kedua gua ini dibangun di zaman yang berbeda, namun gua Jepang dan gua Belanda memiliki beberapa kisah kelam yang bisa dibilang cukup sama. Mulai dari pembangunannya, kedua gua ini menerapkan sistem yang sama pada saat pembangunannya, yaitu sistem kerja rodi atau romusa. Tuh kan anjing dah, aing mah geus nyalahan gitu, si Bagong Belanda jeung si Jadah Jepang mah pasti ngebangunan naon teh romusa, kerja rodi. Dan yang paling membagongkannya adalah anak-anak juga wanita dipaksa kerja rodi untuk membangun kedua gua ini. Mereka dipaksa kerja siang dan malam, dan mereka pun gak jarang kalau gak dikasih makan dan gak dikasih waktu untuk istirahat. Yang penting gawe. Tolol.
Tapi berbeda kasusnya dengan wanita-wanita cantik. Wanita-wanita cantik ini tidak akan dipaksa bekerja untuk membangun kedua gua ini, melainkan mereka akan dipaksa dijadikan budak seks atau wanita pengencrot. Para wanita lokal yang memiliki kecantikan di atas rata-rata ini akan dipaksa untuk melakukan pengencrotan secara bergiliran, terus-menerus, siang dan malam. Bahkan gak sedikit dari wanita-wanita ini yang meninggal karena kelelahan melakukan pengencrotan secara terus-menerus dan bergiliran. Anjing, bejad emang goblok. Ing hirup di zaman eta bejadkeun ku aing tangkurak anjing. Dan dari pekerja rodi pun sama, mereka banyak yang meninggal karena kelelahan bekerja terus-menerus siang dan malam. Gak sedikit juga dari para pekerja rodi ataupun dari wanita pengencrot, mereka meninggal dieksekusi karena melawan pemerintah Jepang ataupun Belanda. Tapi yang paling bikin gua emosi dan yang paling menganjingkannya adalah para korban meninggal, entah itu dari para pekerja rodi ataupun dari wanita pengencrot. Mereka tidak mendapatkan penguburan yang layak. Jasad mereka dibiarkan begitu saja, bahkan kabarnya sampai membusuk. Jelas ya, dari beberapa kisah kelam yang gua ceritain di kedua gua ini, mustahil kalau misalnya kedua gua ini gak punya kisah horor dan kisah mistis. Oke, kita mulai dulu dari cerita mistis atau cerita horor yang terjadi di gua Belanda. Mulai dari tangisan misterius sampai tentara tanpa kepala. Berikut adalah ceritanya. Yang pertama, tangisan misterius. Tangisan misterius yang ada di gua Belanda ini kerap terdengar oleh para pengunjung, apalagi saat suasana hening atau sepi. Bahkan kabarnya suara tangisan yang ada di gua Belanda ini bisa terdengar dari dua arah, tergantung letak dari pengunjung. Apabila pengunjung berada di dalam gua, suara tangisan akan terdengar dari luar gua. Apabila pengunjung berada di luar gua, suara tangisan akan terdengar dari dalam gua. Para pengunjung dan masyarakat meyakini bahwa suara tangisan yang ada di gua Belanda ini berasal dari arwah para korban kerja rodi dan para wanita pengencrot pada zaman dahulu. Yang kedua, tentara Belanda tanpa kepala. Gak semua pengunjung bisa dapat surprise dari tentara Belanda ini. Namun ada beberapa pengunjung atau beberapa masyarakat yang mengaku pernah melihat tentara Belanda tanpa kepala ini. Non kata mereka yang pernah melihat hantu Belanda tanpa kepala ini, mereka mengatakan bahwa hantu Belanda tanpa kepala ini sering terlihat berjalan melewati lorong-lorong dengan keadaan tanpa kepala. Konon katanya juga hantu tentara tanpa kepala ini berasal dari arwah tentara Belanda pada zaman itu yang dibantai oleh tentara Jepang. Oke, itulah cerita horor atau cerita mistis dari gua Belanda. Sekarang kita lanjut ke cerita horor yang ada di gua Jepang. Gak banyak informasi yang bisa gua dapat tentang cerita horor atau cerita mistis yang ada di gua Jepang ini, karena menurut masyarakat juga pengunjung, mereka mengatakan bahwa di gua Jepang ini kalau misalnya kitanya sopan atau kitanya punya attitude etikal dan kita gak mulai duluan, para penunggu atau penghuni yang ada di gua Jepang ini tidak akan mengganggu kita. Tapi ada satu larangan atau satu pantangan yang cukup terkenal yang ada di gua Jepang ini, di mana satu larangan ini atau satu pantangan ini sangat dilarang untuk dilanggar, baik itu oleh para pengunjung ataupun masyarakat. Karena jika seseorang mendatangi gua Jepang dan melanggar satu aturan ini, orang tersebut akan mendengar suara-suara aneh, melihat penampakan-penampakan aneh, bahkan yang lebih parah bisa sampai kerasukan. Dan pantangan tersebut adalah dilarang mengucapkan kata lada saat berada di dalam gua Jepang ini. Karena mengucapkan kata lada di dalam gua Jepang ini sama saja dengan berkata tidak sopan, berperilaku tidak sopan, dan melanggar hukum astral setempat. Oke, itulah sejarah, kisah kelam, dan kisah horor yang ada di gua Belanda dan gua Jepang ini. Perihal cerita horor atau mitos yang ada di gua Belanda dan gua Jepang ini, percaya atau enggak, gua balikin lagi ke lulu semua. Dan sorry kalau misalnya dari ceritanya ada yang kurang lengkap atau ada yang salah, gua mohon koreksi gua. Segitu aja buat video kali ini. Gua Ian, chill out.